Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dan suami hampir setiap hari ke pasar karena dekat rumah, jadi kami sudah akrab dengan beberapa pedagang di sana. Di pasar banyak pedagang itu yang tidak menutup auratnya, termasuk pedagang langganan kami. Suatu hari saya melihat pedagang tersebut pakaiannya seronok sekali, apalagi saya berbelanja bersama suami. Hingga semenjak saat itu saya memutuskan untuk tidak berbelanja lagi di pedagang tersebut. Yang saya tanyakan, apakah sikap saya termasuk kategori memutuskan silaturahmi? Mengingat alasan saya pertama ingin meminimalisir dosa, juga dalam rangka tidak mendukung seorang wanita yang tidak menghargai suami karena wanita tersebut tidak menutup auratnya. Kedua, hubungan kami juga tidak intensif, hanya kadang-kadang saja belanja di pedagang tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Jadi pedagang wanita ya, pakaiannya tidak islami, ya, tidak mengenakan busana muslimah, bahkan dikatakan seronok gitu ya. Terus pertanyaannya, kami nggak mau belajar di situ lagi, apakah memutuskan silaturahim? Perlu diketahui, pengertian silaturahim adalah menyambung siapa saja yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah, keturunan nasab, itu namanya silaturahim. Itu jangan sekali-kali diputus, ya. Dan yang utama adalah dawil kurba. Dawil kurba itu hitung mulai dari nama antum 4 nama ke atas. Berarti Pak Hendi, di atasnya ada ayah ibu, di atasnya lagi ada kakek nenek, di atasnya lagi ada eyang. Sama aja kan. Buyut. Nah itu dawil kurba. Itu yang paling dekat ya. Kalau yang selebihnya ya kerabat, tetapi bukan yang kurba. Dan semakin dekat itu semakin haknya lebih besar. Semakin dekat ke kita, semakin mendapatkan hak lebih besar dari kita. Nah, kalau sekedar kenal karena sering belanja, kemudian sekarang nggak mau belanja di situ lagi soalnya pakainya nggak bagus gitu ya, nggak enak juga sama suami gitu, pakainya gitu, terus nggak belanja lagi di situ, ya tidak dikatakan memutuskan silaturahim. Apalagi kemudian ada niat yang bagus tuh, jadi mau menjaga keamanan mendukung seorang wanita untuk tidak menghargai suaminya. Ya, jadi tidak mendukung. Biar tidak ada kesan saya kok mendukung wanita kayak gitu ya, gitulah. Sehingga kemudian dia berbarok, berlepas, tidak belajar di situ lagi. Bagus. Sekarang begini, ada hadis yang berbunyi la ya'kul ta'amaka illa taqi. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Aku mau kata Nabi, janganlah memakan makanan Anda kecuali orang yang bertakwa, orang saleh. Jangan sampai memakan makanan Anda kecuali dia adalah orang yang saleh. Artinya apa? Ketika kita harus memberi, mentraktir, pilih orang yang saleh. Lain halnya kalau kita terpaksa. Terpaksa itu artinya tidak memilih. Kedatangan tamu bukan orang soleh, ya sudah, dia tamu, kita hormati, sehingga kita suguhin. Kan tidak soleh. Ini posisinya bukan memilih. Kalau memilih iya. Nah, dalam hal ini di pasar memilih apa terpaksa? Memilih dong. Memilih mana pedagang yang memakai busana yang bagus. Saya pro busana yang bagus, sekaligus menguatkan syiar Islam gitu ya. Ini orang kok seronok, saya berbarok dari orang yang kayak gitu. Kan awal-awal barok itu kan terkait juga dengan bangga dengan ajaran. Ini orang tidak bangga dengan ajaran Islam padahal dia muslimah. Kalau dia bangga dengan ajaran agamanya, dia akan berpakaian yang namanya jilbab. Tapi kalau dia kok malah begitu, ini walaknya kepada Islam dipertanyakan. Sebagaimana walanya kadarnya segitu, ya saya juga tidak akan mendukung dia. Saya akan mendukung orang yang walanya lebih tinggi. Gitu. Demikian. Baik. Apa perlu si apa yang penanya ini memberikan dulu, kasih tahu nasihat ke orang itu, tidak tiba-tiba langsung? Kalau pertanyaannya perlu apa tidak, itu kan bab nasihat. Bahwasanya kalau kita melihat kemungkaran, ubahlah dengan power kekuatan. Ya, kekuatan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Kalau hati gampang ingkari,
nggak ada keimanan. Oh, tinggal mengingkari saja loh, nggak melakukan, berarti nggak ada keimanan. Nah, ini bisa melakukan dengan power. Bu, ngapunten ya Bu, saya kan langganan sampean. Saya itu senang belajar di sampean, apalagi kita sudah sering ketemu, kita akrab. Ngapunten, tapi saya nggak senang dengan pakaian sampean kayak gitu. Kan banyak juga orang-orang laki yang beli. Sampean nggak malu toh Bu? Kalau sampean masih begini, saya nggak mau belajar lagi. Nggak ada masalah, itu malah mengingkari dengan power. Nggak mau belajar lagi. Iya, kalau bisa sampai seperti itu luar biasa. Tetapi kalau misalnya tidak seperti itu, sesuai dengan pertanyaannya, apakah mutus silaturahim? Tidak. Apakah boleh tidak belajar di dia? Ya boleh. Pembeli kan memiliki hak khiyar, memilih beli di mana gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan dakwah, orang tersebut mau melangkah untuk dakwah, bagus, luar biasa sekali. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya.